Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel grup mata pelajaran akuntansi dasar. Pada pertemuan ketiga ini akan membahas mengenai profesi akuntansi. 1. Akuntansi internal. Akuntansi internal dikenal sebagai akuntansi manajemen. Akuntansi perusahaan. Akuntan internal bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi yang bertugas untuk mencatat setiap transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan perusahaan. Selain itu, ia juga mengurus masalah pencatatan pajak perusahaan dan auditing atau pemeriksaan secara internal. 2. Akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik dan wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, profesi ini bersifat independen, artinya tanpa terikat tetap dengan sebuah perusahaan yang bertugas sebagai pemeriksa keuangan atau jasa lainnya seperti konsultasi keuangan, penghitungan pajak, dan pembuatan laporan secara independen. 2. Akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pengawas Keuangan BPK, Perpajakan, dan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 4. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam mendidik di bidang akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan di bidang akuntansi, dan menyusun kurikulum di berbagai tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan sebagai dosen atau guru yang mengajar mata pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Kode etik profesi akuntansi. Kode etik profesi merupakan kaidah-kaidah yang menjadi landasan bagi eksistensi profesi dan sebagai dasar terbentuknya kepercayaan masyarakat. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah aturan perilaku etika akuntan dalam memenuhi tanggung jawab profesinya. Kode etik Akuntan Indonesia memuat 7 prinsip etika sebagai berikut. 1. Tanggung jawab. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap akuntan wajib senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. 2. Kepentingan publik. Artinya, setiap akuntan mempunyai kewajiban untuk selalu bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. 3. Integritas. Dalam usahanya untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap akuntan harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, dengan bersungguh-sungguh dalam mengembangkan profesi akuntan. 4. Kompetensi dan kehati-hatian. Setiap akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan. 5. Objektivitas. Setiap akuntan harus menjaga objektivitasnya, netral, dan bebas dari benturan kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. 6. Kerahasiaan. Menjadi akuntan harus bisa menjaga kerahasiaan juga, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional, dan tidak boleh memakai atau mengungkap
menyampaikan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. 7. Standar teknis. Akuntan harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan keberhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Pertemuan ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.